setiap hari yang memang di sela-sela kesibukan Ya. seorang Mbak Firmy masih bisa menyempatkan jemput anak, Ya, betul. merhatiin anak, seperti Ya. apa sih Mbak? Buat saya, I don't know ya, walaupun orang bilang saya mami lebay, ya itu tagline saya di antara teman-teman di lokasi syuting. Buat saya yang namanya ada kaitannya sama anak, keluarga, itu ada nilai ibadah. Jadi nganter pagi-pagi, terus siapin bekal sekolah, terus pulang jemput. Setelah itu juga di sela-sela itu saya tetap bisa melakukan aktivitas saya saat anak sekolah dan setelah anak di rumah. Itu buat saya ingin belajar. Sini. Ingin di tengah, yang di pinggir, lebih fashion. Ingin belajar mengaplikasikan akhirat kau genggam, dunia mengikutimu. Perlahan ya, dari 1 ayat dulu, 2 ayat, 3 ayat gitu. Jadi mengunyah lah, kayak kita makan kan nggak bisa telan bulat-bulat ya gitu. Jadi begitupun dalam kehidupan. Buat saya proses ini, antar jemput anak sekolah, siapin bekal makan anak, ngajarin anak bikin PR, tanya dia ada problem apa di sekolah, sama temen, sama guru, sama pelajaran. Buat saya itu meaning, karena apa? Karena nggak bisa repeat, nggak bisa rewind. Yang sudah terlewat, ya sudah gitu. Jadi selagi bisa, diupayakan seoptimal mungkin. Tapi anak-anak terlengkapi nggak sih dengan dirimu sibuk, apalagi ini pasca kemarin sama udah pilkada gitu Mbak, tiba-tiba satu demi satu anak-anak tuh ada yang terlewati nggak sih masa-masanya mereka takut untuk itu gitu? Alhamdulillah enggak, cuma kalau misalnya sekarang saya mau pergi, Mami udahan kan kampanye. Kata kampanye itu kayaknya sudah mulai menjadi terbiasa di telinga mereka gitu. Karena dia tahu bahwa kalau saya pergi itu giat kampanye, saya belusukan giat kampanye, saya pengajian giat kampanye gitu. Terus mulainya pertama jam normal anak sekolah, sampai pulang sekolah di siang ke sore. Begitu udah menjelang berapa bulan terakhir, mulai ini habis maghrib ada juga pengajian, ada juga giat kampanye kayak syuting kan. Akhirnya mereka mulai nanya, ada lagi kampanyenya? Iya, Mami ada pengajian gitu, sosialisasi gitu. Buat saya mendidik mereka bahwa hidup itu diisi dengan perjuangan. Gak ada semua yang instan. Jadi kalau mereka melihat contoh, mendengar, mereka pun akan belajar bahwa dalam hidup mungkin sekarang ada fasilitas ya, kita dapat berkah dari Allah. Tapi saya juga nggak mau mendidik anak saya menjadi lemah, serba ada, serba terbiasa tinggal nyebut. Apa yang kamu ingin raih, ada proses, ada tenaga, ada effort gitu, nggak serta-merta ujuk-ujuk. Seperti sekarang mau masuk DPR RI, kayak kita lulus SMA mau S1, dari S1 mau ke S2, mau ke S3. Tugasnya beda lagi, saya lagi UAS kebetulan S2, jadi saya pusing kepala. 800 kata, ya kan, harus submit, ya kan, terus ada Turnitinnya, nggak boleh ketahuan copy dari googling ya kan, Google gitu kan, effort gitu. Nah jadi dalam hidup pun semua harus melalui proses, sama seperti Rasulullah berproses. Nggak 6.236 ayat ujuk-ujuk ya kan, 114 surat 30 juz, Al-Alaq dulu 1-5 sudah dilakukan, sudah diaplikasikan, turun wahyu berikutnya. Sudah dilakukan, akhirnya Allah sudah tahu kau mampu, maka akan diberikan lagi, baik itu berkah, baik itu nikmat, ataupun misalnya ujian juga bisa jadi gitu. Jadi semakin kita bertambah ujian itu bukan jadi aduh berkeluh kesah, enggak, bisa jadi itu bentuk kasih sayang. Mbak mengatakan proses tadi kan, Mbak ini dari awal, mungkin ini untuk pertama kalinya, untuk kedua kalinya nyalek gitu kan, sampai sekarang. Ada pengalaman-pengalaman apa sih selama itu? Banyak, kedua kali, dan tetap ya Mas Eko juga tahu karena Mas Eko juga yang ngajak saya ke PAN sama Teh Desi gitu ya. Tapi pelajaran saya periode lalu di Bandung tidak ada kursi ya sama sekali PAN, dan ternyata saya masuk dapil yang 25 tahun tidak ada kursi. Jadi 5 periode. Itu luar biasa. Pengalaman pertama masuk dapil yang gitu ya, fight-nya. Perang bintang karena ada banyak bintang, ada Farhan, Nico Siahaan, Nurul Arifin, Dede Yusuf, ada semua artis, Giring dan lain-lain. Tapi buat saya hal yang paling saya ingat
di Belusukan Bandung itu saya sering kali cerita tentang kisah saya masuk ke gang yang gangnya itu miring, saya bilang bahunya, bahu saya tuh nggak bisa lurus saking gangnya kecil, jadi saya miring. Saya juga bingung, ini beneran ada jalan? Iya Bu, masuk sini. Dan miring dengan tim saya sampai ke ujung, barulah ada rumah, nggak terlalu banyak. Jadi mereka itu parkir motor pun di sana, boro-boro mobil, motor aja nggak bisa masuk. Jadi kebayang nggak mereka harus fight-nya beratnya seperti apa? Di situ akhirnya saya contemplate lagi. Kalau saya syuting AC, makanan enak, ya kan? Beda fasilitasnya. Dan saya nggak mungkin juga melihat realistis ada jalan gang di Dago di Bandung seperti itu. Tapi dengan saya turun, dan saya memang caleg yang turun belusukan, jadi saya melihat, oh ini loh realita kehidupan. Akhirnya kita ada grateful, ada bersyukur. Peluk anak pulang ke rumah tuh, ya Allah, saya masih bisa kasih makanan yang mereka mau, masih bisa kasih fasilitas apa yang mereka butuhkan. Sementara kalau di lokasi syuting kan kita bahasnya merek sepatu, ya kan, make up, yang lagi hits apa gitu. Tapi di sana untuk makan aja pasti mereka berjuang. Akhirnya saya masuk ke satu rumah, ketemu anak usia 8 tahun perempuan. Tangannya tuh yang saya bilang digenggam kenceng gini. Secara psikologi tuh kalau orang menggenggam gini tuh artinya kecemasan tingkat tinggi. Saya liatin, akhirnya ibunya cerita anak ini dieksploitasi tukang ayam goreng. Kronologisnya diceritakan, dilumuri minyak, bla 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 bla. Sekampungnya tahu. Jadi anak ini dalam kondisi malu. Saya ajak ngobrol, lama-lama genggamannya lepas, terbuka, lama-lama bisa senyum dan mau foto sama saya. Di situ hati kecil saya tuh ngomong, ya Allah, ijazah aku yang aku simpen 10 tahun di lemari, karena kalau syuting kan nggak pakai ijazah ya, gitu ya, pakai bedak, makeup, lipstick. Ternyata bermanfaat untuk orang lain gitu. Terus anak itu bisa minimal trusting lah untuk ngomong sama orang, karena kan untuk bisa ngomong sama orang aja kalau udah kondisi kayak gitu tuh susah. Pasti dia tuh dapet pokoknya kehilangan kepercayaan lah gitu sama sekeliling gitu, sama semua orang. Terus saya bisa peluk, ngobrol dan lain-lain. Dalam hati kecil saya ini jadi nilai ibadah saya. Yang ibadah itu nggak selalu notabene dengan memberikan uang 1 karung gitu kan, tapi dengan hal mengaplikasikan ilmu yang saya punya dan ternyata bermanfaat buat anak ini. Disitulah trigger saya semakin mau terjun ke dapil dengan mengaplikasikan ilmu bermanfaat untuk orang banyak. Mbak melihat perolehan sementara saat ini terhadap suara Mbak Firly, ya berapa persennya? Lika-liku ya, karena saya juga nggak tahu. Tadi saya sempat lihat perolehan suara dari teman saya di dapil yang berbeda di angka terakhir sekian. Begitu saya lihat lagi berubah, bukan bertambah. Jadi saya agak bingung, tapi buat saya bisa jadi kan kalau teknologi ya, namanya ciptaan manusia ya, kita nggak pernah tahu. Semuanya serahkan kepada Allah gitu. Seoptimis apa nih Mbak Firly buat Mbak Firly sendiri? Kalau saya pribadi dengan effort yang saya keluarkan kemarin, insya Allah 100% malah gitu ya. Aku yakin dengan segala daya upaya, tenaga, keringat, pikiran, waktu, semua gitu. Tapi saya nggak tahu juga kalau ada hal-hal di luar yang lain-lain gitu ya. Itu nggak bisa kita prediksi. Mungkin kalau di luar sana banyak yang mengatakan kalau mau jadi caleg itu membutuhkan banyak biaya. Kalau Mbak Firly sendiri melakukan hal seperti itu, biaya besar gitu Mbak Firly sendiri. Buat saya tuh analoginya biaya besar, tapi kalau misalnya trusting dan bonding dari masyarakat nggak ada juga, gimana ya, seandainya terpilih pun misalnya dengan metode bukan bonding dengan masyarakat tadi yang erat, 5 tahun ke depannya bisakah caleg itu memelihara konstituennya dengan baik? Memelihara dalam tanda kutip artinya mengaplikasikan ilmu, memberikan bukti kerja nyata, ada yang dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat di dapil itu pasti akan terus long term. Tapi seringkali metode hit and run itu adalah setelah menang nggak ada
dirasakan keberadaannya. Misalnya ada jembatan yang diperbaiki, atau ada masjid yang direnovasi, atau ada sekolah yang ambrol diperbaiki, atau apalah gitu ya. Nah, kalau memang caleg itu bisa mumpuni istiqomah ya, kalau secara Quran istiqomah memperlihatkan kinerjanya, ya akan terus terawat dan terbukti. Tapi kalau upaya Mbak Firly sendiri nih Mbak untuk menghabiskan dana, ada nggak sih? Dana pasti keluar, tapi buat saya semuanya itu yang dilakukan dengan realistis ya, manfaatnya dirasakan, nilai ibadahnya juga ada gitu ya. Jadi bukan kayak kita ngasih anak kecil permen sebanyak-banyaknya supaya dibilang tante ini baik atau kakak ini baik, tanpa akhirnya punya tanggung jawab moral gigi anak itu rusak atau bolong gitu ya. Tapi buat saya ada nilai edukasinya yang dirasakan. Mbak, tapi ketika akhirnya up and down, ketika di sisi lain harus relnya bareng gitu, urus anak sama urus yang namanya pekerjaan, apalagi ini juga persaingannya ketat ketika caleg ini sendiri, gimana Mbak? Kalau kita masih bisa on track tadi beriringan di rel, ngurus anak dan kegiatan, kita nggak pernah tahu ya hasil nanti. Misalnya kayak periode kemarin saya nggak lolos tuh, tapi anak kita tidak terbengkalai, jadi kita. Tapi kalau sudah ini itu bengkalai, itu kan akhirnya akan ada perasaan di depan tuh, udah ini itu gitu kan. Tapi kalau misalnya buat saya semua masih bisa ke handle dengan optimal, walaupun pastinya capek, karena nanti nggak ada regrets gitu ya. Di depan tuh kita udah do my best version in everything, di pekerjaan iya, di anak iya gitu. Mbak, tapi ketika tadi kan sempat bilang berarti ini adalah Kedua. caleg ini adalah yang kedua kali gitu. Ketika pertama kali itu kan gagal gitu, ada perasaan seperti apa ketika akhirnya memutuskan ikut lagi? Karena buat saya kalau kemarin pertama kali gagal, bisa jadi itu adalah proses learning buat saya untuk masuk, bahwa kayak kita lagi kalau kuliah ospek ya gitu ya, iya kan gitu. Karena bisa jadi juga buat saya dipikir bahwa waktu itu mungkin ilmu saya belum mumpuni ya, pemahaman saya juga belum mumpuni, daripada masuk ke dalam tapi lebih berbahaya dengan tidak punya kapasitas yang cukup dan akhirnya bisa berbahaya tanda kutip. Saya sharing sama teman saya Angelina Sondah, berceritalah, saya dulu boro-boro ada pengajian pas mau nyalek, kenal Quran aja pada saat di sana misalnya kan. Jadi banyak hikmah yang kita petik dari pengalaman orang. Terus minimal kita jadi tahu lah ya do and do not-nya gitu kan. Minimal kita jadi fatonah dulu, cerdas dulu. Karena beda banget dunianya sama syuting, beda banget sama entertain. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk serta merta aja, kayak saya syuting lah, langsung dapat 200 episode. Enggak, dulu awal syuting saya cuma 3 episode, 6 episode, 9 episode, bertahap. Jadi saya ngunyah. Nggak langsung sebakul, terus saya pingsan misalnya karena makan sebakul, ya kan? Nah, buat saya pembelajaran periode kemarin belum menang pun, itu proses. Anak juga nggak langsung lari. Jalan dulu, ditatah dulu, gitu. Jadi, seperti mungkin Prabowo juga pernah ya, Pak Prabowo bilang bahwa pejuang itu justru yang mau bangkit lagi setelah gagal gitu kan. Jadi buat saya dalam proses, mau itu kehidupan pribadi, mau itu sekolah, mau itu kampanye, mau itu entertain, apapun, jalani prosesnya dengan baik. Dan akhirnya bisa mau lagi Mbak di tahun 2024 ini dirimu masuk lagi. Yang tadi Mbak bilang bahwa di dapilnya Mbak ini adalah kosong banget. Sampai tahu sebegitunya gitu, sampai mau concern dengan itu. Dan akhirnya apakah itu yang akhirnya menjanjikan buat Mbak Firly? Dinamikanya ternyata beda lagi. Di dapil saya beda lagi menunya. Yes, saya learning lagi, agak migrain lagi juga. Tapi buat saya, that's life. Kalau kita mau kita hidup itu orang harus mau berjuang dengan jalan yang benar pastinya ya.
Karena apa? Kalau nggak mau berjuang kita jadi orang malas di rumah, bobo, ya kan? Nggak berkembang. Tapi kayak pohon aja kalau mau tumbuh tuh dia sakit loh, akarnya, daunnya keluar, bunganya itu tuh proses yang nggak nyaman. Tapi untuk tumbuh, jadi memang nggak di zona nyaman. Jadi saya kesini dinamikanya beda lagi, sampai ada satu hari menjelang 14 Februari di mobil kepala saya udah migrain dan air mata saya udah membeng mau nangis. Udah rasanya pengen nangis banget. Udah nggak bisa ngomong, melihat orang balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Dan nggak bisa ngomong dan nggak bisa komplain. Karena sepatu kita beda semua. Sepatu yang orang pakai nggak bisa saya samain, harus gini loh sepatunya. Ya dia bilang sepatu gue mau gini, mau apa? Ya kan? Kita nggak bisa samain, harus sama. Saya ingin memberikan edukasi, dia pengen ngasih gaya beda, ya udah. Dan untuk di tahun ini, ngelihat perolehan nilai dirimu sudah ngecek belum Mbak? Ya, sudah. Buat saya yakin, malah saya sangat optimis bahwa kalau itu yang keluar real dari keringat dan tenaga saya, berarti itulah kemampuan saya yang sudah saya lakukan, bukan dengan metode gono-gono gini-gini gitu misalnya ya. Jadi saya punya tolak ukur, oh berarti kemampuan saya harus diasah lagi, oh berarti saya harus kinerja atau sisi mana yang harus saya perbaiki gitu kan ke depannya. Tapi dengan metode tadi itu yang benar pengen kasih warna baru, bahwa nggak semua artis itu notabene hanya elektabilitas, popularitas, hanya modal tampang cantik atau cakep dan bisa dadah-dadah di atas panggung. Tapi memang mau turun kerja, mau belajar dan tidak gengsi kalau memang ada yang harus digali lagi dalam dirinya. Apa ya? Oh kesalahan saya ini, berarti saya harus perbaiki ini. Oh ini harus ditingkatkan lagi. Karena hidup itu never stop learning. Setiap hari belajar. Mbak, ada yang juga yang kerja keras seperti mungkin Mbak yang tadi bilang pelosok segala macam. Ada juga selebriti yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba nilainya besar, menang, gitu. Ada sedikit perasaan, sedikit agak ngerasa ini nggak adil loh. Gitu. Nggak. Buat saya setiap orang hidup kronologisnya beda-beda. Jadi pada saat ada orang yang seperti itu, ujiannya beda lagi. Mungkin dikasih, enak, ya. Shortcut langsung tahu-tahu baru sekali nyalek misalnya menang atau apa. Tapi apakah secara mentally, secara akademisi, edukasi dan lain-lain dia sudah proper? Begitu masuk ke sana, dentumannya akan lebih kencang lagi dong, karena belum siap kayak orang naik mobil, ya kan? Jadi ya itu pilihan, di mana dia bisa fast learning, dia bisa ngikutin, adjust, langsung belajar cepet. Tapi kalau nggak bisa fast learning, kayak kita punya tugas kuliah, keteteran nggak? Ya, jadi buat saya nggak ada sama sekali, kok dia gini atau nggak, akhirnya jadi kecemburuan atau apa. Nggak, justru dengan semakin kita belajar, terus memantapkan diri, ada value, ada nilai dalam diri kita. Pada saat kamu menggenggamnya, memang kamu sudah mampu untuk menggenggamnya. Jika Mbak terpilih, hal apa sih yang Mbak akan lakukan? Kalau terpilih, ya. Yang pasti saya ingin 5 tahun ke depan, masa ya periodenya jabatan 5 tahun ke depan itu ada hasil kerja nyata yang dirasakan oleh dapil ya, konstituen di dapil saya, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Mungkin nggak langsung semuanya zret, dan juga nggak bisa semuanya 100% karena saya bukan gubernur, ya porsi saya DPR RI. Tapi 1 tahun pertama Tangsel, tahun kedua Tangerang, tahun ketiga kabupaten. Dari yang sedikit-sedikit tapi rata. Titik-titik yang memang kantong suara saya akan saya jaga. Dan terus nanti bertambah lagi. Akhirnya dari, kalau di Ibnu Khaldun tuh ada ya, kaum yang memang sedikit tapi mereka nanti akan berkumpul jadi besar gitu. Tapi kan Mbak Firni sendiri kan seorang public figure nih. Mungkin kalau public figure yang lain kan nyalek itu banyak, yang kalau tiba-tiba Mbak Firni tahu nyalek aja nih. Sempat ngerasa nggak sih Mbak, ngerasa berbeda nggak sih dari yang lain-lainnya gitu? Kenapa kalau yang lain kenapa? Iya, maksudnya kan kalau yang lain kan banyak dikenal, tiba-tiba Mbak Firni tahu nyalek gitu. Kalau yang lain banyak dikenal mungkin karena mereka masih sering ya muncul di TV dan lain-lain. Buat saya kemarin saya memang mempertebal diri saya dengan ilmu dulu, gitu. Kalau mengejar popularitas itu mudah ya. Kemarin juga stripping saya ada 2 judul, terus banyak lah judul-judul lain. Tapi buat saya harus fokus. Gak bisa semuanya greedy kita ambil, pasti nggak optimal.
Nah, kalau misalnya hanya dikenal, tapi mampu nggak? Nah, nanti saya sih nggak mau ya mencoreng rapot ya gitu. Jadi setelah orang dikenal, tapi ternyata dia tidak mampu, tidak kredibilitas, tidak proper atau tidak bisa menunjukkan hasil kerja nyatanya 5 tahun ke depan, akhirnya kan malu ya. Ya. Tidak punya tanggung jawabnya bisa kayak gitu ya. Malu. Kalau artis itu lebih berat loh, karena dia lebih dikenal, lebih kesorot. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan dia populer gitu-gitu itu bonus. Tapi mampu tidaknya itu yang real, karena pada saat di sana itu beda sama di lokasi syuting. Intinya gitu aja, pokoknya beda. Dan akhirnya kelihatan nanti tuh yang memang mampu punya ilmu, ada pemahamannya, dengan yang hanya daftar absen hadir. Suara rakyat seperti apa sih yang ingin Mbak perjuangkan? Yang pasti yang tidak pernah tersentuh. Yang pasti yang seperti tadi, yang titik-titik yang benar-benar jauh dari jangkauan orang-orang. Yang memang saya baru lihat gitu di dapil, saya masuk ke titik-titik rumah, gimana mereka bisa paham pola asuh anak. Saya kasih materi parenting. Mereka berkecamuk dengan beras nggak ada, minyak nggak ada, anak teriak pengen jajan. Akhirnya sepaneng darah tinggi. Akhirnya katanya bukan lagi mulut yang bicara, sapu yang terbang atau kasih bentuk pukulan fisik sama anak. Akhirnya yang jadi korban anaknya. Padahal metodenya tuh ada, pola asuh anak itu seperti apa. Saya sampaikan, ibu dengan segala macam dinamika ini, Bapak Presiden atau Bapak CEO pun dengan dinamika yang beda lagi. Beda jenis menunya, kronologisnya sama. Jadi gimana caranya mindset kita bisa tetap sehat menghadapi itu semua. Tapi akhirnya saya memahami berarti apa yang harus ditingkatkan. Ya kan, dari mulai kayak pendidikan sebisa mungkin. Sekolah mahal, kenapa kualitasnya bagus? Kenapa harus beda? Padahal pendidikan hak segala bangsa, semua orang. Terus apa yang harus diperbaiki? Apakah kurikulumnya, apakah SDM-nya? Ya, apa fasilitas sekolahnya gitu. Jadi banyak lah.